pemirsa sudah hadir bersama kami di studio Bapak Gema Guryati. Beliau adalah Presiden Direktur dari Astronaci Internasional. Selamat sore, Pak Gema. Kabar baik, Pak? Baik. Terima kasih banyak atas kehadiran Anda, Pak Gema. Ini kita mencermati terlebih dahulu untuk kondisi indeks harga saham gabungan yang belum keluar dari zona negatif ya. Betul. Apakah memang sebenarnya pelemahan saat ini merupakan support baru atau seperti apa nih, Pak Gema, kalau diperhatikan? Oke, selamat sore pemirsa. Seperti yang sudah disampaikan bahkan dari awal November ya. Dan kita bisa melihat saat ini indeks turun sesuai Eye of Future. Kita memprediksi bahwa kemarin tanggal 17 itu adalah peaknya dan ternyata benar. Indeks turun, peak. Artinya resisten baru di situ, harga tertinggi dan sekarang turun. Sudah sesuai dengan Eye of Future. Kalau sebelumnya tanggal 14 bottom itu juga sudah terjadi reversal dan kemudian tanggal 17 terjadi peak. Maka selanjutnya ini indeks masih akan terus melemah kurang lebih sampai 2 hari lagi, yaitu tanggal 23. Sampai 2 hari lagi begitu. Kalau kita cermati ini sekarang sudah 5139. Kemungkinan level terendah yang bisa dicapai dalam 2 hari ke depan kalau Anda katakan tekanan masih terjadi. Tidak lebih rendah daripada 50-40. 50-40. Tidak lebih rendah daripada angka itu. Oke, 50-40 ini merupakan level, bisa dikatakan level apa nih, Pak Gema? Support kah atau area support ya, secara harga dan secara time tadi kita sudah sebutkan berdasarkan planetary cycle yang sudah kita set up sebelumnya, terlihat bahwa tanggal 23 itu nanti bisa menjadi area yang baik untuk kita bersiap-siap. Nah, nanti lebih detailnya biasanya saya akan update lagi untuk privilege klien kita bagaimana sih cara entry-nya, tetapi hari ini saya memberikan gambaran secara general terlebih dahulu. Baik, 50-40 kalau kita cermati dalam beberapa hari ke depan begitu Anda katakan untuk indeks harga saham gabungan. Bagaimana, apakah ini menjadi justru dengan kondisi level saat ini pun untuk indeks yang masih tertekan menjadi peluang untuk masuk bagi investor atau belum dulu? Untuk hari ini belum. Berarti kita hari ini benar-benar Anda bisa take a break liburan ya. Jadi itu yang sebenarnya kita harapkan, ada saatnya kita dikasih kesempatan untuk libur dan benar-benar kita punya waktu dengan keluarga dan nggak ngeliatin market terus. Gitu. Oke, baik. Kalau diperhatikan memang secara teknikal ini indeks harga saham gabungan mengalami rebound dibandingkan dengan level sebelumnya dari 5135 begitu ya, Pak Gema. Apakah memang level-level saat ini yang Anda katakan take a break dulu, kira-kira level berapa nih untuk kita bisa ambil posisi? Kita belum bisa lihat secara clear berapa, tetapi yang jelas indeks itu tidak boleh lebih turun daripada 50-40 ya. Jadi kalau saya perhatikan peta pergerakan harganya, setidaknya untuk saat ini yang paling menarik itu kita bicara 5060. 5060 itu tipis sekali dengan breaking low, terus kemudian saya tetap akan menunggu sampai 5230 itu tersentuh ya. Baik, itu dia untuk 2 hari ke depan, sementara indeks masih dalam level-level tersebut ya, 5040 kemudian 5060 sendiri. Tapi kalau kita cermati khusus untuk sektoral ini, hari ini nampaknya pertambangan masih mendominasi untuk perdagangan hari ini dan ramai sekali ditransaksikan. Kalau kita cermati sektornya terlebih dahulu, Pak Gema, Anda melihat ini sebagai bagian dari rotasi sektoral saja kah atau memang ada sentimen lain kalau Anda melihat ini? Mining itu sebenarnya kalau kita lihat dari chart miningnya, dia mulai mengalami pelemahan karena setelah berbulan-bulan dia sudah up dan sekarang harusnya dia mulai take a break ya untuk mining, dan tetapi saham-sahamnya seperti kayak ITMG itu masih memiliki peluang untuk naik lebih tinggi. ITMG? Kenapa dengan untuk pergerakan dari ITMG? Sementara kan yang hari ini menjadi gainersnya ada Bumi, kemudian juga NIKL ini, Pak Gema. Ya, itu adalah small cap. Saya selalu melihat ke saham-saham yang lebih big cap begitu ya. Karena ini adalah untuk public consumption. Saya tidak tahu Anda pendengar ini berapa size-nya. Jadi kalau saya memberikan satu gambaran untuk membeli saham yang small caps ini, nanti malah akan semua membeli di situ ya, kumpul dari satu. Tapi kalau untuk direction, NIKL memang dia mencoba keluar dari konsolidasinya, dia akan mengincar angka 1000 gitu. Angka 1000 yang akan menjadi target ya. Terlebih dahulu kita bahas ITMG yang Anda rekomendasikan, Pak Gema, dari saham batubara. Kita perhatikan hari ini untuk ITMG di level 14.700 ya, atau melemah tipis saja 0,17%. Memang ini sedang mengalami penurunan atau sedang penurunan sementara? Penurunan sementara. Diharapkan dia bisa kembali pulih pada saat dia naik di atas 15.700 ya. Setelah bergerak sideways dan saat ini kembali turun, kira-kira hampir menyentuh supportnya nggak nih, Pak? Ini udah di support sekarang. Udah di support dan besok harusnya bisa mulai kita kasihkan rekomendasi untuk melakukan pembelian di TMG ini. Tapi tunggu esok hari kah begitu, Pak Gema? Ya, tunggu esok hari lebih confirm. Entry level yang tepat untuk ITMG antara harga sekarang. Antara harga sekarang 14.675. Tapi tunggu harus besok. Oke, itu dia untuk ITMG. Bagi yang sudah punya berarti di hold saja begitu ya. Kira-kira resisten yang mungkin bisa tertembus untuk ITMG nih, Pak Gema? Yang akan dituju aja ya 17.700.
17.000. Cukup lebar ya Pak Gema ya? Rp3.000 lumayan kan? Iya, benar. 17.700 yang akan ditembus untuk ITMG. Bagaimana dengan saham-saham berbasis tambang batubara lainnya seperti PTBA, Big Caps-nya Pak Gema? Oke, PTBA ini masih dalam pelemahan juga, Oke. jadi pasti akan bersama-sama. Kita tunggu dalam tanggal 22 dan 23. Tanggal 22 dan 23. Kenapa untuk PTBA harus Karena kita perhatikan tanggal tersebut? harus menunggu dia menyelesaikan bottomnya baru kita mulai masuk. Oke, berarti ini masih peluang ada turun terus ya, berarti ya, sampai paling tidak 2 hari ke depan. 10.700 kira-kira. 1000? 10.700. Oke, 10.700 itu bisa menjadi entry yang tepat juga untuk PTBA. Tapi menunggu sampai tanggal 22 dan 23 berlalu dulu ya. Oke, apakah memang ini sudah terbentuk double top untuk PTBA Pak Gema sehingga kita bisa... Double top minor yes, tetapi bukan berarti trennya berbalik menjadi bearish, tidak. Ini konsolidasi setelah kemarin berhari-hari dia naik ya. Sekarang dia turun sebentar terus kemudian kita bersiap untuk masuk lagi. Oh oke, Baik, jadi itu bagi dia. yang sudah punya PTBA di level atas mungkin Pak Gema pada saat itu dan saat ini kondisinya tertekan, apakah memang sebaiknya untuk melepas sebagian atau bagaimana nih? Tren belum berubah menjadi bearish, jadi masih ada kesempatan dia untuk naik lebih tinggi. Kalau saya punya barang di atas, selama dia masih dalam kondisi yang bisa dianggap sebagai bullish, saya akan tambah barang di bawah. Resisten yang mungkin dicapai untuk PTBA apabila Anda katakan ini masih ada peluang naik lagi setelah melemah dalam 2-3 hari Ya ke depan. minimal 13.000, dia harus kembali ke sana. Oke, 13 ribuan begitu ya untuk PTBA, kemudian juga ITMG tadi cukup menarik 17.700 pemirsa. Dan kalau kita cermati saham-saham khususnya mungkin sektor pertambangan meskipun ini bukan ukuran skalanya big caps begitu ya. Kita tahu ini justru menjadi penopang indeks hari ini kan mengalami penguatan begitu seperti Bumi dan juga NIKL. Ya. Untuk NIKL sendiri kan 17,61% kenaikannya hari ini Pak Gema. Anda melihat apakah ini menjadi peluang yang cukup menarik untuk dicermati atau mungkin sudah terlalu tinggi naiknya? Sudah tinggi dan kita kalau mau masuk, kalau saham seperti ini harus pakai breakout strategi. Oke. Dan saya harus menunggu posisi yang bagus untuk masuk. Saya nggak bisa kalau udah ketinggalan. Ini bisa dikatakan Anda mendengar saya pas lagi kita ngebahas tentang NIKL. Ini kita udah tertinggal gitu ya. Baik. Jadi ini very spekulatif kalau mau masuk. Selama dia tidak turun di bawah 700, Anda boleh-boleh saja masuk. Ya. Oke. Dan Tahanannya ya? ya, artinya di 700 itu kan low hari ini. Jadi ya masuk saja nggak apa-apa. Selama besok melemahnya tidak di bawah 700 ya hold saja. Baik. Harapan kita tembus angka 1000 ini. Angka Oke, 1000 dalam bisa jangka waktu 1000. berapa lama untuk 1000 bisa Paling 4 tertembus? hari. Oh oke, 4 hari. Artinya ini memang terlihat dari chartnya strong buy begitu Pak Gema? Tidak strong buy, tetapi bisa naik. Masalah strong atau tidak strong itu tergantung investornya melihat. Kalau kita hari ini, saya bicara sebagai kapasitas sebagai analis, ditanya targetnya berapa, berdasarkan pattern yang tersedia dari gambar ini, Iya. target 1000 itu harusnya besar probabilitasnya tercapai. Oh itu dia. Oke. Dalam 4 hari ke depan begitu ya. Berarti yang sudah punya di hold saja ya. Karena dengan level yang cukup menarik sampai dengan 1000 dalam sepekan ini bisa dikatakan untuk NIKL. Berikutnya ada Bumi juga. Ini 14,05% kenaikannya di 278 saat ini Pak Gema. Ya, kalau kita bicara Bumi 278 dengan kondisi yang sekarang memang masih ada harapan untuk dia naik lagi. Masih ada peluang ya. Masih karena patternnya juga bull. Oke. Ya, harapan kita Bisa sampai berapa? di atas 320 mestinya harus ditembus. 320 ya. Ya. Oh, cukup menarik. Tapi ini Sekarang kalau mau beli ya oke, kalau mau spekulasi beli. baik, level-level saat ini ya 278 begitu untuk Iya. dari Bumi sendiri dengan level tertingginya adalah memang level-level saat inilah justru Betul. 278 ya. Itu pun masih menarik ya Pak Iya. Gema ya. Apakah memang ini terjadi untuk ascending triangle untuk Bumi? Tidak. Tidak ya? ada pattern itu. Oke, baik. Berarti memang ini trennya memang mengalami kenaikan begitu Betul. Pak Gema? Oke, jadi bagi yang sudah punya langsung di hold saja meskipun kalau kita perhatikan Iya. ini cukup ngeri-ngeri sedap untuk Ya, saham Bumi ini betul. Pak Gema. Betul. Baik, dan Oke. untuk short term saja mungkin dianjurkan untuk Bumi sendiri. Semakin menarik kita bahas kaitannya dengan sektor Iya. pertambangan Pak Gema, tapi kita harus jeda terlebih Oke. dahulu. Ya, pemirsa kami segera kembali usai jeda berikut ini dan pastikan Anda masih bersama kami di IDX Market Now. Iya, dan kita akan lanjutkan perbincangan kembali bersama dengan Bapak Gema Guyardi, beliau adalah Presiden Director dari Astronaci International. Ya. Ini masih berlangsung begitu ya untuk transaksi perdagangan menjelang penutupan di sesi Ya. kedua nanti pada pukul 4 sore. Tadi kita sudah sempat menyampaikan terkait dengan saham-saham yang direkomendasikan oleh IDX Channel Analyst Consensus Pak Gema. Salah satunya tadi ada PTBA. Betul. Kemudian dari sektor lain ada Astra International, kemudian Unilever dan juga KLBF. Kita akan mencermati terlebih dulu untuk ASI, Pak Oke. Gema. Bagaimana menurut Anda untuk ASI? Apakah memang layak untuk dikoleksi di level-level saat ini? Atau bagaimana nih Pak Gema? Oke, untuk Astra International
kalau kita perhatikan setelah kemarin dari bottoming itu, terus Ya. kemudian sekarang naik, ini nampaknya masih bisa up lagi. Dan bagi yang belum punya, pada saat Astra di atas 7875, Anda boleh mulai membeli lagi ya. Baik, di atas 7875 meskipun berarti pelemahan yang terjadi saat ini ada peluang untuk membalikan arah lagi Pak? Ada, Gema? ada. Untuk saat ini kah hari ini atau menunggu esok hari? Tunggu besok. Jadi Oke. sekarang ini lagi ada resisten yang kuat di 7875. Ya, itu yang akan resisten kita tunggu. tertinggi ya. Hari ini ya posisi Ya, betul. tertinggi untuk Astra Internasional 7875 berarti tunggu di level ini terus bertahan paling tidak sampai dengan esok hari ya Pak Ya, Gema ya. Apabila betul. bisa bertahan di atas 7875 saatnya untuk beli. Paling tidak potensial upside yang tersedia apabila berhasil 8.000. masuk 7875 di atas 8.000. Di atas 8000. Oke, Baik. dan Ini kan ada 8200, itu Ya. gap yang harus ditutup. Oke, 8.200 adalah gap yang harus ditutup. Oke, itu dia untuk Astra Internasional. Berikutnya ada Unilever nih Pak Gema. Apakah memang saatnya untuk buy atau seperti apa untuk pergerakan sahamnya untuk Unilever? Unilever ini ada double bottom, Oke. dan kalau secara jangka yang menengah belum kelihatan untuk entry yang lebih nyaman untuk untuk di Unilever, Unilever ya. ini. Jadi kita lebih baik tunggu untuk sementara waktu. Berarti Oke. wait and see dulu ya. Saya lebih cenderung besok pada saat dia naik di atas 40250 karena itu ada mother candle ya. Ini ada terbentuknya inside bar. Oke. Lewat dari itu kita bisa mulai membeli Oke, 40.250 begitu yang Anda Betul. sarankan ya untuk masuk di Unilever di atas ya. itu ya. Di atas 40.250 nih bagi Anda pemirsa yang masih belum punya Unilever kemudian karena pelemahan yang terjadi saat ini masih ada peluang untuk masuk di 42.50. Potensial Ya. upside lagi-lagi Pak Gema untuk yang bisa dicapai Unilever. 42.600 untuk Unilever. 42.600. Sementara untuk moving average dari Unilever nih kalau diperhatikan berapa nih Pak Gema? Targetnya itu kalau kita pakai moving average 42.600 sampai 43.000 itu adalah range yang cukup ideal sebagai menggunakan moving average sebagai resisten Oke. ya, di level tersebut. Dan dalam rentang waktu berapa lama kalau misalnya kita bicara mengenai Saya kasih 8 hari ya. 8 hari. 8 hari ya? trading. Oke, berarti memang tidak jauh berbeda ya pergerakannya hanya 42.600 sampai dengan 43.500. Jadi bagi yang sudah punya untuk jangka pendek sebaiknya di hold saja. Tergantung punyanya di mana. Kalau Oke. Kalau kita belinya hari ini atau kemarin beberapa hari yang lalu itu Iya. berarti nyangkutnya di 41.000 ya. Sementara Oke. kita bisa tahan terlebih dahulu. Oke. Baik, masih bisa di hold yang sudah punya Unilever. Sementara rekomendasi buy masih tetap berlaku berarti untuk Unilever ya Pak Gema ya. Untuk betul. posisi saat ini. Berikutnya ada KLBF ini Pak Gema. Seperti apa Pak rekomendasikan sepanjang hari ini ataupun sejak pagi tadi adalah posisinya buy. Sementara hari ini turun 0,34%. Oke, untuk Kalbe ya. Ya, untuk KLBF. Kalbe Pharma, sekarang kalau kita bicara dia masih mencari support baru dan Oke. belum selesai turunnya. Oke, Baik. karena sempat menyentuh level tinggi begitu ya Ya. Pak Gema ya. Dan Untuk KLBF. waktu itu kalau nggak salah kita sempat bahas juga di sini tentang target price-nya berapa ya. Dan ini udah nyampe kan 1450. Baik. Ini belum selesai karena masih range yang waktu itu kita sebut 1400-nya masih ada sisa ya belum tercapai. 1400 yang harus dicapai lebih dan sudah terlewati begitu Pak Gema untuk KLBF sendiri. Berarti potensial kemungkinan begitu apabila Anda katakan ini masih mencari support baru berarti pelemahan Ya. masih akan terus berlanjut atau tidak ini? Yang pelemahan untuk Kalbe Pharma ini tetap masih akan berlanjut sampai 1300. 1300. Sorry, 1380. Oke, 1380 untuk KLBF setelah menyentuh level tersebut kemungkinan rebound. Iya, pasti ada. Oke. Oke, 1380 ini perlu diperhatikan bagi yang sudah memiliki begitu ya. Yap. Dan memang sebenarnya untuk KLBF masih Anda rekomendasikan tidak Pak Gema? Untuk Kalbe Pharma belum untuk saat ini. Kecuali pada saat dia nyampe 1380 nanti baru kita rekomendasikan. 1380. Oke, berarti menunggu sampai dengan support yang harus ditembus terlebih dahulu ya karena ini memang KLBF masih terus tertekan kondisinya. Betul. 1380 bisa menjadi entry level kah untuk KLBF? Untuk saya sih melihatnya harus sampai di level tersebut. Oke. Terus kita tunggu 3 sampai 4 hari. Baik. Itu akan terbentuk bottom baru dan kemudian baru mulai kita akan coba memberanikan diri untuk masuk karena di dalam tren yang bearish ini kita harus benar-benar menunggu sampai target price-nya kena baru kita masuk. Oke, posisi netral terlebih dahulu berarti untuk KLBF. Oh iya, kita belum akan avoid ambil saja? action. Avoid terlebih Oke, dahulu. baik. Baik, untuk saham sejenis lainnya seperti Inaf begitu Pak Gema, bagaimana kalau kita Inaf agak bandingkan? berbeda. Ini dia punya cara main sendiri dan dia jalan sendiri untuk saham Inaf. Baik. Dan dia masih di dalam tren bullish. Oke. Jadi kalau Anda mau membeli saham ini, saya bisa memberikan rekomendasi
di 3000. Sorry, saya akan lihat dulu target 3.900 Anda bisa mulai masuk. 3.900. 3.900. Ini cukup menarik ya untuk pergerakannya. Memang kalau diperhatikan terus mengalami kenaikan ya Pak Iya. Gema ya. Kira-kira untuk resisten terdekat mungkin untuk 4.700. 4.700. Oke, Baik, berarti entry levelnya di level saat ini mungkin. Itu yang tadi saya sampaikan, di 3.900 kita masuk. Oke. Baik, 3.900 bisa menjadi entry level bagi Anda yang menyukai saham-saham berbasis kimia farma kaitannya dengan farmasi begitu Ya. ya, cukup menarik. Selanjutnya Pak Gema, sebelum kita membahas dari SMS yang nampaknya sudah mulai banyak masuk ke dalam redaksi kami, kita akan bahas lebih dahulu Oke. kaitannya dengan loser stock kita hari ini nih yang menekan indeks harga saham gabungan tadi sudah kita sampaikan cukup beragam juga, ada Trump, kemudian juga BMTR Pak Gema, Ya. ada juga United Tractor dan juga BMRI. Nah ini kalau kita bahas lebih dahulu satu persatu, Trump begitu yang hari ini mengalami tekanan, apa yang Anda bisa sarankan Pak Gema? Iya. Trump sama sekali saya tidak tertarik lagi tentang Baik. saham ini karena dia habis disuspend panjang dan Iya. kemudian baru saja dibuka ya. Oke. Terus kemudian kalau kita perhatikan dari posisinya juga ini harus mengalami satu correction terlebih dahulu, jadi lebih baik masih banyak saham yang lain yang kita bisa pilih. Oke, dihindari saja begitu ya kondisi dari Trump. Bagaimana juga dengan BMTR yang hari ini juga tertekan, Pak Gema? BMTR masih di dalam tren yang very bearish. Oke. Jadi lebih baik di avoid, kecuali Anda bisa short selling ya, Anda bisa silakan short selling saham ini, tapi kita nggak bisa short selling ya kita diamkan. Oke, Baik, jadi itu dia. bagi yang sudah punya BMTR sebaiknya dilepas terlebih dahulu Pak Gema. Oh, tergantung ya, ini kita nggak bisa ngomong juga di mana mereka punyanya, ini target 560, udah gitu aja dulu. 560 untuk target support. Iya, masalah nanti dia punyanya ternyata di 1000, akhirnya gara-gara nonton dekat bisa jadi masalah, kita nggak tahu. Jadi untuk kasus-kasus saham seperti ini kita nggak bisa memberikan segampang itu. Oke, buang sekarang, kita nggak pernah tahu kan mereka punya di mana ya. Oke. Terutama dalam kondisi yang lagi strong sell seperti ini. Betul. Oke, tapi dari chartnya ini apa yang bisa Bearish target 560 itu harus dicapai. Oke. Baik. Itu dia pergerakan dari Sampai BMTR. 570 lah kurang lebih antara itu. 560 sampai dengan 570 pergerakan dari BMTR. Selanjutnya kita lihat ada United Tractor juga tertekan hari ini Pak Gema. UNTR sendiri seperti apa pergerakannya? Oke, United Tractor nampaknya akan mencari area support baru. Saya Area perhatikan 19.200 ya. 19.200, berarti sekarang 20.700 masih akan turun terlebih dahulu Ya, sampai nampaknya karena seiring dengan 19.200. teman-temannya batubara kan juga sama seperti itu. Iya, betul. Oke. Untuk United Tractor, apa rekomendasi Anda Pak Gema? Sell on strength, take profit bagi yang udah ada di bawah. Oke, sell on strength saja untuk United Tractor. Dan selanjutnya tadi ada BMRI ya, juga hari ini tertekan. Yes, BMRI. Kita lihat Bank Mandiri turunnya 2,06% di 10.700 saat ini. Iya. Oke, BMRI sekarang kalau kita bicara target price 10.900, ini masih akan turun kembali seiring dengan pelemahan dari bursa ya. Ya, Kita ikutin karena ini big caps, kita tunggu sampai tanggal 23 nanti. sampai dengan tanggal 23. Ya. Oke, berarti di hold saja sampai tanggal Betul. tersebut ya. Apabila pergerakannya terus melemah, apa yang harus Tergantung, kalau kemarin belinya udah di bawah 10.200 harusnya udah bisa mulai profit taking sih. dilakukan? Oke, pelemahannya 2,06% atau sekitar 225 poin. Ini bisa jadi entry level yang terbaik nggak Pak Gema? Oke, untuk saat ini belum. Kita Belum. tetap harus menunggu time-nya. Oke, level Baik. berapa yang perlu diperhatikan untuk BMRI jika lo ingin masuk? 10.150 sampai 10.200 kita buy on weakness di sana. Oke. Sampai nanti ada further update ya. Takutnya dia turunnya nggak sampai ke situ gitu. Iya. Tapi yang jelas bukan hari ini. Bukan hari ini. Selain BMRI, dari saham banking juga ada BBRI yang hari ini juga terkoreksi 1,09% ke level 11.375. Oke. Ya. Kita nanti tetap akan masuk nanti tanggal 23 dan area gapnya di 11.900 situan itu area yang memang akan dicapai oleh BBRI. Jadi kita lebih baik buy on weakness dan kemudian kita masih ada room untuk upside opportunity sampai ke sana. Oke, buy on weakness pada tanggal 23 nanti itu di level berapa Pak Gema? Belum kelihatan sekarang. Oke, Yang jadi penting saya menjelang time-nya, planetary-nya sudah terbentuk, di situ saya akan mulai masuk.
Oke. Baik, kita kembali tinggalkan saham-saham yang masuk dalam deretan top loser, Pak Gemma. Kita akan Ya. mencoba untuk membahas pertanyaan dari pemirsa di rumah. Kali ini ada pertanyaan dari Bapak Maulana di Bogor. Selamat sore, Bapak Maulana. Menanyakan melalui line SMS, ditanyakan PPRO, Pak Gemma. Beliau ini punya di 900, sementara memasang target untuk dijual itu di level 2000. Menurut Anda, ketinggian atau tidak? Atau masih dalam batas wajar? Atau peluang untuk PPRO mencapai sana ini tetap terbuka lebar, Pak Gemma? Silakan, Oke, Pak. mari kita lihat PPRO. Sekarang sementara akan bergerak di dalam kondisi flat to sideways. Oke, sideways saja. Ya, kurang lebih sekitar 4 hari lagi baru selesai. 3 sampai 4 hari. Baik. Oke, sementara yang terbentuk polanya saat ini PPRO sehingga kita perlu perhatikan lebih lanjut, Pak Gemma. Oke, kalau kita lihat PPRO belum ada update apapun karena masih ada konsolidasi. Oke, masih ada konsolidasi. Jadi nah itu dia, target 2000 ketinggian Pak Gemma atau pada saat beliau mau profit taking? Tidak. Kalau kita bicara 2000 tetap masih ada gambaran karena itu juga target yang kita proyeksikan yang lalu ya. Oke, bisa mencapai level 2000 berarti di hold saja Ya, paling tinggal tidak buy on time weakness frame. sekarang kita mencari buy on weakness untuk PPRO ini. PPRO ya. Buy on weakness. Expect 5 sampai 6 minggu ke 2000 itu paling cepat. 5 sampai 6 minggu. The fastest. Oke. Cukup besar. Apa sih yang menjadi trigger untuk PPRO ini terus mengalami kenaikan yang cukup kencang nih Pak Gemma kalau diperhatikan? Ya, ini ajaib juga sih sahamnya ya. Tapi apa yang membuat itu saya tidak ngikutin story-nya, tetapi saya Baik. tetap stick ke pattern Ya. dan itu masih tetap bergerak di dalam kondisi bullish. Baik, itu dia cukup menarik ya untuk pertanyaan dari Bapak Maulana di Bogor. Sebaiknya di hold saja karena ini kemungkinan tercapai dalam 6 minggu ke depan sampai dengan level 2000. Berarti kita bisa sudah kebayangkan begitu gain yang bisa Anda dapatkan cukup menarik ini bagi Bapak Maulana di Bogor. Pertanyaan berikutnya ini Pak Gemma tidak mencantumkan nama. Selamat sore Pak Gemma, saya punya Ali di 15.675. Kemudian mau tanya juga United Tractor by Best Buy begitu dalam artian entry level di level berapa Pak? Untuk Ali terlebih dahulu punya di 15.675 pergerakannya mungkin support resistance. Halo Pak, selamat sore. Ali akan sideways terus sampai kurang lebih 1 bulan ke depan dan kemudian untuk United Tractor Anda tunggu ke level yang tadi saya sebutkan 19.000 sekian. Oke, Ali akan sideways begitu ya untuk pergerakannya. Jadi untuk Bapak yang sudah punya Ali di level sekitar 15.675. Ya, karena dia juga seharusnya tidak di bawah 14.500, jadi harusnya masih bisa ditahan terlebih dahulu. Kecuali memang ada pilihan dan Anda mau switch ke tempat lain. Itu dia ya. 14.500 ya. Untuk sideways kira-kira dalam jangka waktu berapa nih untuk diperhatikan Pak Gemma? Cukup lama, bisa 2-3 minggu. Ya itu Karena dia. 2 minggu itu kan cuma 10 bar ya. Yes. Saya tulis Anda katakan tadi 1 bulan begitu untuk pergerakan dari Ali ya. Ya, betul. Sementara beliau punya di 15.675 berarti di hold saja kah untuk Ali? Untuk Ali sekarang ya sementara di hold aja dulu. Oke, di hold saja ya. Kemudian United Tractor Pak ditanyakan best buy ataupun entry level yang terbaik itu di level berapa United Tractor? Apakah tadi United Tractor ini kan- 19.150? Nah, 19.150. Ya, Baik, itu bisa menjadi entry level plus minus bagi 1% lah ya. Ya. Kira-kira. Oke, plus Takutnya minus. nggak nyampe ke sana kan? Baik. Oke, itu diperhatikan perlu di keep sampai berapa hari nih Pak untuk United Tractor? Begitu dia kena ke sana ya akan naik. Biasanya sih kalau mencapai level tersebut 4 hari akan naik terus. Oke, 4 hari akan naik terus berarti untuk United Tractor tadi memang harus menunggu support barunya di 19.200 begitu ya Iya, tadi ya untuk betul. United Tractor. Selanjutnya Pak Gemma, ini pertanyaan dari Bapak Kesafa di Jakarta. Selamat sore Bapak. Tolong ditanyakan adalah Doit, kemudian juga BJTM, support resisten dan juga target price kemudian masuk di level berapa Pak? Nampaknya beliau belum punya di Bapak Kesafa untuk Doit dan BJTM. Sore Pak Syafa, target price untuk Doit kita bicara yang mid term saja. Ini kan sekarang masih konsolidasi seperti ini. Baik. Target price yang pertama itu adalah 600. Kita bicara sekarang konsolidasi, tinggal tunggu aja breakoutnya dia. Target price-nya 600. Oke. Itu Kemudian untuk Doit. entry level terbaik untuk Doit? Keluar dari konsolidasi itu di 490, lewat dari 490 Anda bisa mulai masuk buy. Oke, di atas 490 ya berarti untuk entry level dari Doit. Berikutnya Selanjutnya BJTM Pak Iya. Gemma. Oke, BJTM. BJTM ini masih terus down. Ini Masih agak terus mengerikan. down. Ini mirip BMTR tadi. Oke. Minimal 460. 460 adalah target price kah atau support yang harus Target price turunnya. Oke, target price turun sampai dengan 460. Artinya ini memang masih terjadi cukup kuat untuk aksi jual yang dilakukan dari BJTM Betul. Pak Gemma. Oleh karena itu bagi yang sudah punya mungkin di level atas, apakah memang harus melepas lebih dulu atau mungkin seperti apa nih?
Yang di level atas tergantung seatas apa, tapi kalau selama Anda sudah pakai money management yang benar, jadi tentunya kalau Anda sudah tahu range-nya di sana, Anda bisa short selling terlebih dahulu dan nanti buyback lagi misalnya begitu. Oke, short selling. Tapi Anda melihat ada cukup prospek yang menarik tidak untuk mengkoreksi saham BJTM? Tidak. Tidak? Tidak. Oke, jadi bagi yang sudah punya, jadi short selling saja begitu? Short selling terlebih dahulu. Oke. Baik itu ya untuk Ibu ataupun Bapak Kesafa di Jakarta tadi Doit begitu dihancurkan di atas 490 untuk masuk karena target price sampai dengan 600, kemudian BJTM ini potensinya masih terus turun sampai dengan 460, berarti ini keputusan kembali lagi berada di tangan Anda Pak Kesafa. Ya. Oke, Selanjutnya pertanyaan berikutnya dari Ibu Esti di Jakarta. Selamat Ya. sore Ibu Esti, ini menanyakan untuk saham TINS dan juga MEDC atau Medco sampai akhir minggu ini kira-kira akan berada di level berapa nih untuk targetnya? Oke, selamat sore Bu, 1180 akhir minggu ini. 1180 untuk Iya. TINS. Itu TINS ya. Oke. Kemudian untuk Medco-nya Medco-nya akhir minggu ini saya predik antara 1300 sampai 1370. 1300 sampai dengan 1370. Anda sarankan paling tidak bisa average down begitu untuk posisi TINS atau MEDC paling tidak untuk menambah posisi Pak Gemma? Misalnya begitu beliau punya di level-level saat ini. Medco tidak, TINS boleh. Oke. Ada apa dengan TINS Pak Gemma? Trennya bullish. Trennya bullish Ya, begitu kalau ya? Medco trennya sideways to downside. Oke, jadi kalau bagi yang sudah punya Medco ini sebaiknya bagaimana nih Pak Gemma untuk jangka pendek? Bisa switch ya mungkin kalau Bisa saya switch rasa. aja ya. Baik. Tapi kalau kita berbicara mengenai harga minyak mentah dunia kan hari ini kembali rebound dan ini juga cukup mengangkat saham-saham batu bara dan juga komoditas lainnya Pak Gemma. Oke. Apakah memang ini juga memberikan pengaruh yang cukup kuat dan cukup signifikan nih ke depannya untuk saham-saham berbasis komoditas? Ini sekarang sedang membentuk pola yang mana kita harapkan dia bisa up terus. Begitu ini plan kita berhasil ya. Artinya plan reboundnya ini benar-benar terjadi, maka 49 targetnya. $49 Amerika per barrel Ya. begitu untuk harga minyak mentah Betul. dunia ya. Berarti bisa memanfaatkan momentum penguatannya Untuk mulai- saham-saham oil Nah, gitu itu kan. dia, yang berbasis Betul. dengan energi dan oil Betul. begitu ya, kaitannya dengan itu. Saham-saham berbasis oil mungkin yang ada rekomendasi? Elsa, karena Elsa ini memiliki korelasi yang cukup baik kepada oil. Betul. Dan kalau Anda lihat tuh Elsa udah mulai naik kan. Jadi biasanya delay-nya tuh sekitar 3 hari ya. Entry yang tepat untuk Elsa di tengah kenaikan hari ini Pak Gemma masih ada peluang? Di sini saya bisa rekomendasikan 420 sampai 430. 420 sampai dengan 430 posisi buy begitu ya untuk Elsa dengan potensial upside yang bisa dicapai di tengah kenaikan harga minyak tadi sampai 460 stop loss-nya di 405. Oke. 460, stop loss-nya 405. Betul. Oke, itu dia untuk Elsa ya, dengan kenaikan indeks harga saham gabungan dengan kenaikan harga minyak mentah dunia, maksud saya ke level $49 Amerika per barel. Ya, Betul. melanjutkan kembali pertanyaan ini dari Bapak Iwan di Jakarta. Selamat sore Bapak Iwan. Kalau tadi kita bicara TINS, target price sampai dengan akhir minggu di 1180. Tadi jawab pertanyaan juga Ibu Esti di Jakarta. Ya. Kalau Pak Iwan ditanyakan entry levelnya Pak Gemma untuk TINS. Apakah masih ada peluang cukup menarik masuk TINS karena ini 1180 sampai dengan akhir pekan ini? Oke, untuk TIN 1180 ini sekarang ada di 1110 ya. Ya. TIN 1180 itu target yang terdekat. Jadi kalau Anda mau coba untuk spekulasi masuk, karena belum ada pijakan yang enak sih Oke. sebenarnya. Jadi, Di harga sekarang Anda boleh beli ya. oh level-level Dan saat ini ya. Dalam 2 hari dia tidak boleh lagi turun di bawah 1030. Prinsipnya itu. 1030. Pada saat dia turun di bawah 1030, yang boleh Anda lakukan adalah exit. Tidak ada yang namanya tahan dan berharap dan seterusnya, tidak. Cukup ketat berarti ya untuk Ya. kita cermati dari TINS nih bagi Betul. Bapak Iwan di Jakarta tadi yang menanyakan entry level ada di level saat ini pun bisa, tapi yang perlu diperhatikan 1030 pada saat turun langsung saja dilepas begitu ya, karena ini kemungkinannya untuk turun takutnya begitu lebih dalam Ya. lagi untuk TINS. Baik, pertanyaan berikutnya tadi ini Bapak Wayan. Iya, dari Bapak Wayan Patma ya, dari Bali. Mohon analisa saham Astra International. Beliau punya di level 7.800, kemudian juga ada total di level 765 dari Bapak Wayan. Ya, untuk Astra Nasional di level 7.800 Pak Gemma, ini posisi yang cukup menarik ya. Mengingat bahwa targetnya tadi Anda katakan sekitar di atas 8.000. 8.200 Pak Wayan, jadi Ya. sementara Anda bisa hold untuk Astra International. Oke, Baik. di hold saja ya, ataupun nambah posisi juga tidak masalah sebenarnya ya untuk Astra Nasional. Untuk TOTL bagaimana nih Pak Gemma kabarnya? Punya Apakah di memang 765. Cukup menarik nih untuk TOTL. Oke, untuk TOTL sementara belum ada satu pola yang bisa membuat dia naik lebih tinggi.
Tapi hanya merupakan konsolidasi ringan saja antara 740 sampai ke 790. Itu range untuk kenaikan dari TOTL, Pak Iya. Gema ya, 740 sampai dengan 790. Jadi ini dalam rentang waktu berapa lama begitu sehingga Pak Wayan mungkin bisa mengambil posisi entah jual atau bisa menambah lagi Karena posisi? posisinya di tengah-tengah nih. Nggak boleh nambah ya. Kalau saya Oh, bilang tidak begitu dia boleh. tidak gerak-gerak seperti ini, lebih baik Anda jual saja mumpung tidak rugi, kita switch. Karena nggak ada gunanya, rule of thumb-nya menyimpan saham yang terlalu lama kita pegang juga nggak naik-naik, Baik. kemudian kita keluar. Switching Anda sarankan kemana kalau misalnya TOTL? Ada di sektor yang sama kah? Wika ya kalau mau sektor yang sama. Oke, Wika. masuk. Tapi itu pun masih menunggu dia ada satu kenaikan karena ini Wika-nya masih melemah. Oke. Oke, level-level berapa yang perlu diperhatikan menjadi level konfirmasi untuk kenaikan Wika, Pak Gemma? Wika tuh masih di atas 2.600-an sekian atau di 2275. Jadi kita tak jaga atas bawah gitu. Oke, 2275 ya, perlu diperhatikan berarti ya level-level untuk switching yang disarankan oleh Pak Gema dari total masuk ke Wijaya Karya. Oke, tapi sebenarnya untuk Wika akan mengarah ke 2275 terlebih dahulu atau langsung ke 2600 nih, Pak Gemma? Untuk Wika kita lihat dia akan konsolidate di bawah sebelumnya dan baru nanti akan up lagi ke atas dan di atas tuh nanti kita bisa tambah posisi. Oh, Iya, perlu oke. diperhatikan untuk Wika ya, cukup menarik ya berarti dibandingkan dengan TOTL yang meskipun dia punya 765, posisi saat ini disarankan mungkin dilepas saja ya, Ya. karena ini Oke, sideways-nya cukup lama ini. Mengingat sebenarnya Wika juga masih right issue begitu ya? Ya. Dan apakah memang sebenarnya untuk Wika sampai dengan akhir tahun ini kira-kira Iya. berada di level berapa nih, Pak Gemma? Akhir tahun tuh berarti kurang sebentar lagi nih. Oke. 2.600 kira-kira ya. 2600 paling jauh ya untuk Wijaya Karya. Kita ikut price 2.600 cukup menarik berarti untuk Wijaya Karya dibandingkan dengan TOTL, tapi keputusan lagi-lagi di tangan Anda Bapak Wayan untuk menentukan bagaimana portofolio yang Anda ingin miliki ya. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Yosef, ini tidak dicantumkan dari daerah mana. Beliau menanyakan untuk Bank BRI Pak Gema, apakah boleh akumulasi di level berapa, kemudian kapan bisa masuk dan target jangka pendeknya berada di level berapa? Oke, selamat sore Pak. Untuk BBRI, untuk akumulasi belum terlihat sekarang, tapi Anda nanti tunggu tanggal 22, 23. Anda bisa standby nanti karena Astronaci akan memberikan updates untuk itu ya. Oke, tanggal 22 sampai dengan 23 ini apa yang akan terjadi untuk market sendiri Pak Gema? Bottoming, kita sedang menunggu pembentukan support baru. Jadi harusnya kalau semua berjalan sesuai dengan apa yang Astronaci lihat melalui Eye of Future, maka tanggal 23 itu bottoming dan indeks akan mulai hijau kembali. Oh, oke. bottoming untuk indeks harga saham gabungan berarti ada peluang untuk pembalikan arah di saat itu kita masuk berarti Iya, Pak Gema betul. ya. Kira-kira kenaikannya berapa persen nih Pak Gema? Ya 0,6 sampai 1,5% antara itu range-nya dalam waktu 1-2 hari itu ya. Oke. Oke, jadi bisa dimanfaatkan untuk akumulasi buy. Betul. Baik, tanggal 22 sampai tanggal 23 ya. Kita mulai akumulasi buy-nya pada saat tanggal 22-nya. Begitu 22-nya kelihatannya merah-merah begitu Iya. ya. Ya kita mulai masuknya waktu merah-merah itu. Baik, Oke. Pak Gema, sebelum kita melanjutkan kembali pembahasan terkait juga dengan tadi sudah disarankan untuk Bapak Yosef tunggu tanggal 22 sampai dengan 23 November, kita akan sampaikan terlebih dahulu penutupan indeks harga Oke. saham gabungan hari ini Pak Gema. Indeks pemirsa masih berada terus di zona negatif ya, turun Ya. 0,42% di level 5.148,319. Kemudian posisi tertinggi dari indeks harga saham gabungan sepanjang hari ini tadi sempat menyentuh 5158,763, kemudian terendahnya berada di 5130,443. Iya, dan kita perhatikan pemirsa untuk nilai transaksi pada perdagangan hari ini cukup tipis ya, 5,5 triliun rupiah dengan volume perdagangan 10,7 miliar unit saham. Oke. Ada 129 saham yang berhasil mengalami penguatan, kemudian untuk saham yang mengalami tekanan sekitar 167 saham dan sisanya 108 ini bergerak stagnan. Dan kalau kita perhatikan juga ini aksi jual dari asing sekitar 116 miliar rupiah. Dan memang ini cukup tipis ya, dan terjadi sedikit ada kenaikan atau rebound Betul. dari indeks harga saham Ya, gabungan betul. Pak Gema, meskipun sebenarnya kondisinya masih tetap berada di zona negatif. Sedikit analisa Pak Gema untuk pergerakan indeks di sepanjang awal pekan ini khususnya. Yes. Jadi kalau kita perhatikan tertekan ini sudah sesuai dengan plan, tinggal kita menunggu saja nanti bottoming yang akan terjadi berikutnya ini yang akan membawa indeks naik lebih tinggi. Yaitu di level 5.000. 40 tadi Paling ya? jauh 5040, jadi tapi Oke. kita harap dia harusnya sudah berhenti di 5060-an sekian, itu udah paling jauh untuk sampai 2 hari lagi dia tidak boleh di bawah itu. Jadi kalau Anda selalu berpikir jika turun sampai sini, saya tidak menganut yang jika seperti itu. Jadi semuanya Oke. sebenarnya on plan, tinggal apa yang kita sudah plan ini terrealisasi atau tidak ya. Dan Baik. Anda akan melihat nanti di tanggal 23 itu kan
ada cycle Jupiter opposites Uranus. Ini planet gede yang dua-duanya ketemu, dan di sini yang akan kita perhatikan. Terus tanggal 25 ada Venus ketemu Jupiter. Di tanggal 25 itu hari Jumat. Jadi impact-nya nanti Anda akan lihat tanggal 23 itu sebagai gerbang untuk time bottoming index kita. Oke. Baik, itu dia juga saatnya untuk kita mulai bisa melirik saham-saham yang tadi direkomendasikan Yes, juga begitu ya Pak Oke. Gemma. Dan secara sektoral, sektor apa yang menarik pada saat itu Pak Gemma yang perlu diperhatikan? Saya tetap pegang banking, terus kemudian ada kayak Astra Internasional, itu menarik ya. Dan mining, kalau mining tadi kita sudah lihat ITMG, Ya. kita tinggal menunggu saja. Baik. Walaupun dia masih tertekan, tapi saya yakin pada saat time-nya kena, itu oke gitu. Termasuk Elsa juga tidak Pak Gemma? Elsa itu tunggu oil, bukan nunggu IHSG. Oke, Oke, berarti tunggu banking, tambang, kemudian juga sektor aneka industri ya, tanggal Ya. 22 sampai 23 ini perlu dicermati karena kenaikan akan Betul. sekitar 0,6 sampai dengan 1% ya. Oke, itu dia saham-saham dan juga secara sektoral yang direkomendasikan oleh Pak Gemma. Baik, kita melanjutkan kembali pembahasan pertanyaan dari Anda pemirsa. Tadi sudah kita sampaikan pembahasan terkait juga dengan pertanyaan dari Bapak Wayan Patma di Bali, kemudian juga Bapak Yosef yang menanyakan dengan Bank BRI. Berikutnya ini dari Bali juga tidak mencantumkan nama, entry level Pak Gemma untuk Kimia Farma, Excel, Access dan juga SMRA. Cukup banyak nih nampaknya yang sedang diburu ini. Dari penanya dari Bali Pak Gemma, untuk entry level KF terlebih dahulu Pak. Ya, untuk Kimia Farma, Pak Oke, Gemma. selamat sore Bali. Kangen saya sama Bali nih. Dengar Bali. 2330 ya untuk entry. Ini anggap ada support di sini. Di harga open besok bisa kita masuk. Open besok bisa masuk, kemudian untuk Kimia Farma tadi ya Pak ya. Ya. Terus apa lagi? Berikutnya ditanyakan Excel. Excel Komindo belum untuk masuk, masih bear. Oke, void dulu berarti untuk Excel. Kemudian bagaimana dengan Aces? Ya, untuk Aceh Aceh sendiri. juga masih bear, kena resisten. Kecuali Anda menunggu 860 ditembus, silakan mulai entry. 860 ya, apabila Cuma tembus ya. Trennya bear. Oke. Saya trennya tidak tertarik untuk beli ini. untuk Aceh. Ya. Oke, ini kan berbicara mengenai sektor retail berarti ya Pak Betul. Gemma ya. Dan mengingat untuk momentum tahun baru, kemudian juga perayaan Natal. I don't think so untuk ini. SS itu kan jual barang rumah gitu. Ya nanti kalau ada pembelian rumah yang lebih banyak lagi, mungkin baru dia akan ini. Akan terkena imbas positifnya begitu ya. Oke. Selanjutnya SMRA juga ditanyakan entry level Pak Gemma. Ya SMRA properti Masih cukup menarik. itu ada gap di 1460 ya. Jadi target price-nya di level tersebut. 1460 SMRA. Sementara Oke. untuk entry level sendiri dari Summarecon Agung ini, hari ini kan turun nih Pak, 0,37%. Oke, hari ini turun 0,37%. Saya menunggu, kita bicara strategi ya. Iya. Berarti Iya. area buy Anda harus ada dua. 11250 ditunggu di sana, Baik. atau 1380. Atau 1380. Udah mulai dikurung atas bawah. Target price dia itu di 1500. Target price-nya sampai dengan 1.500. Wow, ada dua ya berarti pilihan untuk SMRA. Jadi ini. harus selalu take care atas bawah gitu. Di tengah-tengahnya nggak beli. Baik, yang penting perlu diperhatikan level bawahnya di 1120, kemudian level atasnya di 1380 ya. Ya. Dengan target price bisa sampai dengan 1.500 untuk berapa lama SMRA? Tadi level bawahnya 1250. 1250 ya. Baik, 1250. Oke, untuk saham SMRA ini masih menarik Pak Gemma untuk dikoleksi atau mungkin ada saham-saham properti yang Anda rekomendasikan? Untuk SMRA belum. Kalau kita lihat volatility mungkin BSDE dan SMRA memang saat ini. Oh, justru BSDE dan SMRA yang cukup menarik ya. Ya, yang lainnya belum. Untuk BSDE sendiri mungkin menjadi alternatif bagi penanya tadi. Patternnya sama persis. Oke. Saya akan buy on break caranya untuk saham ini Buy on break di atas 1850. di atas 1850, Target price-nya di 1920 1920 dan 2080. dan Oke. 2080 Ya, cukup itu menarik. gap ya. Itu gapnya ya, 2080. Tapi akan cukup kuat untuk mengarah ke sana Pak Gemma? Harusnya sih cukup masuk akal untuk dia sampai ke sana. Hari ini turun hampir 2%, begitu untuk BSDE jadi peluang Ya. masuk cukup menarik juga ya Pak Betul, Gemma ya. betul. Tapi harus di atas 1850, berarti setelah ada pembalikan arah dulu baru kita masuk betul. ya.
Baik, itu dia untuk BSD. Semoga bisa menjadi pilihan juga ini bagi Anda penanya yang dari Bali tadi tidak mencantumkan nama. Untuk KF tadi masuk di 2330, kemudian baru bisa masuk esok hari. Excel dan Access disarankan untuk dihindari. Kemudian untuk SMRA tadi bisa area buy ada 1250, kemudian 1380 dengan target price-nya 1500. Kemudian alternatif lainnya ada BSD juga yang disarankan Pak Gema tadi buy on break di atas 1850 dengan target price-nya 1920 sampai dengan 2080. Ya, perlu ada beberapa banyak level yang perlu diperhatikan ya. Dan kita masih punya beberapa SMS lagi Pak Gema. Nanti kita akan bahas segmen berikutnya, kita akan jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa, kami masih menunggu telepon dan SMS dari Anda untuk bertanya seputar saham, komoditas ataupun nilai tukar rupiah, dan kami akan kembali setelah jeda yang satu ini. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Gema Guyardi. Beliau adalah Presiden Director dari Astronaci Internasional. Baik Pak Gema, kita lanjutkan kembali. Ini cukup banyak nampaknya pemirsa yang ingin sekali bertanya kepada Anda. Ini lagi-lagi pertanyaan tadi sudah kita bahas juga sih sebenarnya untuk Wijaya Karya, tidak mencantumkan nama. Beliau punya di 2590 Pak Gema, 2590 untuk Wijaya Karya. Apakah bisa average down begitu, sebaiknya di level berapa? Kemudian entry level untuk LSIP dan juga Indofood. Wijaya Karya terlebih dahulu Pak. Oke, Wika. Tadi kita sudah sampaikan, Wika ini masih berjuang untuk dia menemukan harga titik support yang pentingnya itu di 2290. Ya. Jadi itu yang kita akan tunggu. support. Begitu ada pembalikan arah di 2290, kita boleh mulai mempertimbangkan untuk masuk. Baik, itu dia ya. Pembalikan arah itu berarti Anda harus mengerti tentang reversal bar, Anda mengerti tentang candlestick reversal itu gimana. Silakan Anda bisa mencari seminar untuk candlestick, karena education itu penting. Anda tidak bisa hanya sekedar tanya support di berapa, resisten di berapa. Walaupun kena support, belum tentu harga itu bisa naik. Ciri-ciri untuk naik Anda harus mengerti momentum, terus kemudian bentuk candlesticknya seperti apa. Beli buku, cari seminar, karena itu investasi murah. Seminar-seminar sekarang mulai dari 1.500.000, ada yang 5 juta. Tapi itu worth it gitu. Supaya mereka bisa tahu apa yang kita perbincangkan kan. Baik, itu dia ya, menjadi momentum juga bagi Anda yang mungkin sudah mulai banyak berinvestasi di saham juga untuk mempelajarinya begitu ya. Kalau Anda berdua kan tiap hari ada seminar nih ceritanya. Baik, itu dia untuk pertanyaan kaitannya dengan Wijaya Karya tadi, support yang perlu ditunggu adalah 2290 ya. Sementara untuk beliau punya adalah 2590, berarti apa yang harus dilakukan, di hold saja atau mungkin sudah mulai siap-siap untuk melepas Pak Gema? 2590 ini cukup tinggi, jadi jalan satu-satunya adalah Anda melakukan average down pada saat harga itu up ya. Average down tadi di atas 2290. Betul. Baik. Itu disarankan untuk penanya yang kaitannya dengan Wijaya Karya tadi ya. Ya, bisa berikutnya down. ini juga ditanyakan untuk entry level dari LSIP. Pak Gema, bagaimana untuk LSIP? Apakah memang cukup agresif juga untuk pergerakan dari LSIP sejauh ini? Karena kalau kita perhatikan harga CPO ini kan sempat mengalami kenaikan nih Pak Gema. Oke, untuk LSIP, kita bahas tentang LSIP terlebih dahulu. Baik. Harga cukup signifikan naik dan kita bisa melakukan buy on weakness sebenarnya di LSIP. Buy on weakness di entry level berapa Pak? Walaupun sekarang secara keseluruhan masih dalam kondisi sideways ya. Pada saat dia kembali, hari ini agak tricky. Jadi kita mesti hati-hati untuk menentukan area buy-nya. 1535 kurang lebih antara level tersebut. 1535 bisa menjadi entry level begitu ya. Berarti LSIP kemungkinan peluang untuk turun sampai masih 1550. 1550. Berarti tapi belinya di 1535. Betul. Baik, dengan potensial upside apabila bisa masuk di level tadi buy on weakness. Ya, buy on weakness. Itu kira-kira berapa yang peluang bisa didapatkan gain untuk LSIP membalikan arah ke atas nantinya? Untuk saat ini kita lihat gambaran dari jangka yang lebih besar. Saya akan menggunakan resisten di 1800. 1880. 1800. 1800 ya. Oke, itu dia untuk LSIP. Jadi sebenarnya untuk level-level saat ini 1600 tepat, sudah tepat belum Pak Gema? Anda harus tunggu agak turun dulu ya. Betul. Itu dia 1535 sampai dengan 1550 tadi ya Pak. Kita bisa menjadi entry level dengan potensial upside-nya 1800. Betul. Ini range-nya sebenarnya cukup lebar ya Pak Gema, sekitar 200 poin. Kira-kira dalam jangka waktu berapa lama untuk? Cukup lama, kita tunggu dia turun terlebih dahulu kan. Baru kemudian bisa kita ambil kesimpulan untuk masuk gitu. Yes, itu dia berarti yang perlu diperhatikan level-level tadi begitu ya bagi penanya. Untuk entry level tadi 1535 sampai dengan 1550. Apabila itu sudah mulai
ada pembalikan arah, potensinya untuk naik ataupun rebound secara teknikal terbuka bisa masuk karena ini potensial upside yang tersedia sampai dengan 1.800. Indofood berikutnya entry level hari ini naik 0,32% Pak Gema di level 7.800. Oke, Indofood di 7.800 secara weekly ini sudah mulai akan bangkit kembali. Baik. Jadi kita akan mempersiapkan buy on breakout 7850. Target price-nya 8.200. 8.200 cukup lebar ya dalam jangka waktu dekat ini bisa Iya, tercapai. betul. Oke, bagi yang belum memiliki Pak Gema? Bagi yang belum memiliki, tunggu aja di level itu 7.850. 7.850 bisa menjadi entry level untuk Indofood ya. Betul. Baik, itu dia cukup menarik ya pertanyaan yang Anda ajukan tadi untuk Wijaya Karya yang perlu diperhatikan. Support yang perlu ditunggu 2290, kemudian LSIP bisa masuk di 1535, 1550, kemudian Indofood di 7850 ya paling tidak untuk entry level atau buy on break gitu ya untuk Indofood. Ya. Dan pertanyaan berikutnya ini tidak mencantumkan nama, menanyakan terkait dengan WSKT dan juga ICBP. Seperti apa prospek dari kedua saham tersebut? Untuk WSKT terlebih dahulu Pak Gema, apakah memang sebenarnya untuk level-level saat ini bisa dimanfaatkan untuk buy? Karena mengingat ini penurunannya cukup dalam untuk WSKT. WSKT belum. Saat ini dalam kondisi trend bearish, saya harus menunggu double bottom terbentuk baru akan memutuskan untuk buy. Baik, sampai kapan kira-kira proses dari battle bottom? Apakah penurunan ini masih terus akan berlanjut ini? Karena masih terus berlanjut ya. Sampai minggu depan. Sampai dengan minggu depan. Avoid dulu berarti untuk WSKT-nya. Supportnya memang di level berapa terdekatnya untuk WSKT Pak Gema? Untuk support saat ini itu kan ada kaki di 2120. Oke, support 2120. Ya, plus minus 2% lah dari situ. Jadi 2120 sampai plus 2%. Itu dia untuk, tapi tidak disarankan untuk masuk terlebih dahulu ya, dari Karena WSKT akan sendiri ya. Menuju ke level supportnya ya. Betul. Untuk rebound kembali memungkinkan untuk WSKT yang menyentuh resisten terdekat di level berapa Pak Gema? Nantinya setelah turun ke sana, saya aiming target price 2.500 untuk target price-nya. 2.500. Jadi intinya bisa saja dia tidak sampai sana, tapi ya kalau tidak sampai sana untuk saat ini saya belum akan membeli. Ini sekarang saya lagi lihat dalam kondisi ini kalau dia tidak sampai ke situ ini akan terus sideways di sini dan itu cukup beresiko buat kita untuk masuk. Jadi lebih baik saya tunggu saja di bawah gitu nanti. Oke, karena trennya masih beres begitu ya Pak Gema ya. Baik, berikutnya dari WSKT kita beralih ke ICBP atau Indofood CBP Sukses Makmur TBK Pak Gema. Hari ini juga turun nih, 3,57% di 8775. Cukup dalam hari ini. Oke, untuk saat ini ICBP belum akan kita beli, biarkan dulu dia turun, masih mencari area keseimbangan baru. Keseimbangan baru kira-kira butuh berapa lama atau sebaiknya memang langsung saja dihindari karena memang ini membutuhkan waktu lama sampai menunggu tadi keseimbangan baru harga dari ICBP sendiri Pak Gema. Membentuk descending broadening wedge karena pada akhirnya ini tetap akan naik sih kalau saya lihat. Masih ada peluang ya? Butuh berapa lama kira-kira untuk estimasi Pak Gema? Minimal 1 minggu. Minggu. Oh minimal 1 minggu ya, tapi ini sebenarnya masih cukup saham yang prospek ya untuk ICBP ya. Target price dari Anda? Target price saya setelah dia mencapai semuanya dia kembali lagi ke 9.700-an. 9.700-an. Jadi sebenarnya level-level saat ini level-level yang perlu diperhatikan ya. Dia harusnya masih akan turun ke bawah dulu gitu. Baik, tapi yang berarti sudah punya di hold saja ya untuk menengah panjang masih cukup menarik ICBP. Baik Pak Gema, kita harus jeda kembali sebentar, masih ada pertanyaan lainnya kita jawab di segmen berikutnya. Iya, baik pemirsa Market Now, sesi kedua akan kembali dengan satu segmen terakhir dan pastikan Anda masih bersama kami. Ya, dan langsung kita lanjutkan berbincang kembali bersama dengan Bapak Gema Kuyardi, beliau Presiden Director dari Astronaci International. Kita akan melanjutkan kembali pertanyaan yang sudah masuk, begitu Pak Gema? Yes. Untuk pertanyaan berikutnya ditanyakan adalah saham Bumi. Seminggu ke depan kira-kira seperti apa pergerakannya? Sementara ini punya di 280, tadi kita sudah sempat bahas. Ini pattern dari Bumi adalah masih bull, begitu ya Pak Gema ya? Kemudian targetnya adalah 320, ini memungkinkan sampai 1 minggu ke depan? Mungkin. Baik, berarti untuk Ibu Vera di Jakarta yang tadi menanyakan Bumi di hold saja ya? Baik, itu dia jawaban untuk Ibu Vera ya. Bumi di hold, begitu potensial upside-nya masih cukup menarik 320. Untuk Bumi sendiri sebenarnya strateginya seperti apa sih Pak Gema? Karena ini kan fluktuatif sekali. Iya, fluktuatif dan range-nya besar, maka yang mau beli ini harus tahu range-nya 10% cut loss itu adalah ideal gitu. 10% cut loss? Ideal, jadi tidak mudah menerima 10% stop loss. Jadi kalau Anda mau main Bumi ya take profitnya jangan sedikit-sedikit sekalian, yang besar sekalian.
juga dengan resiko yang cukup tinggi juga begitu ya Pak Gemma ya. Baik, 10% ya cut loss itu strategi untuk mengkoleksi saham bumi. Berikutnya ini dari Ibu Maya, tidak mencantumkan dari mana. Ini ditanyakan untuk LC, WSBP, BBNI. Kira-kira target untuk 2 minggu ke depan, Pak Gemma. Untuk WSBP terlebih dahulu, apa kabar untuk WSBP nih Pak Gemma? Oke, kita bicara WSBP dulu ya. Ya. WSBP. Oke, WSBP 2 minggu ke depan akan terus sideways seperti ini, belum akan bergerak kemana-mana, flat. Sideways begitu ya. Untuk setelah beberapa waktu lalu pergerakannya juga signifikan begitu ya untuk WSBP. Ini 2 minggu ke depan kecenderungannya sideways. Jadi sebaiknya yang sudah punya masih bisa di hold atau switching disarankan Pak Gemma? Untuk saat ini lebih baik yang sudah punya switch ya. Switch saja, oke. Kalau sama-sama mainnya small cap mungkin ke bumi dulu sekalian gitu. Disarankan switch ke bumi nih. Betul. Dengan jangka waktu pendek sekali begitu ya untuk trading jangka pendek ya. Tapi untuk jangka panjang kira-kira WSBP ini akan seperti apa pergerakannya Pak Gemma? Jangka panjang? Sepanjang apa? Jangka panjangnya kalau kita bicara dalam waktu 1 atau 2 bulan ya, itu sebenarnya pendek ya. 1-2 bulan ya akan tetap seperti ini, belum akan ke 600 juga. Dia butuh waktu konsolidasi setelah IPO kemarin. Oke, baik. Tapi memang pergerakannya ini karena barang-barang IPO itu biasanya baru mulai akan terlihat nyaman itu setelah 6 bulan. Karena boleh ada yang jual bongkar barang itu baru boleh akan dilakukan setelah 6 bulan biasanya. Oke, baik. Jadi bagi yang sudah punya, ini Pak Gemma Anda sarankan adalah switch saja begitu ya? Betul. Sementara ini. Baik Pak Gemma, kita lanjutkan kembali pembahasan pertanyaan dari Ibu Maya tadi ya. WSBP sudah disarankan tadi sideways saja, ini flat dalam jangka waktu cukup lama juga, 2 mingguan. Disarankan kalau berani switch ke bumi begitu ya, dengan kenaikan tadi cukup menarik sampai dengan 320. Untuk BBNI, Pak Gemma, Anda bisa bagaimana pergerakan 2 minggu ke depan analisanya? Silakan. Oke, BBNI untuk 2 minggu ke depan Bu, sekarang akan turun terlebih dahulu, ngikutin bottoming market dan kemudian baru mulai akan rebound lebih keras lagi ya. Jadi kita menunggu untuk BBNI, silakan buy on weakness untuk saham ini. Buy on weakness di level Saya berapa? tunggu di 5.000 mungkin. Sampai dengan 5.000. Lumayan ya kalau kita bisa dapat di harga 5.000 is a good option. Oke, itu menjadi salah satu support juga untuk BBNI. Resisten yang tercapai apabila kita bisa masuk di level 5.000 Pak Gemma? 5.000. Ini ada gap di 5.550. 5.550, wow, masih cukup menarik ya. Dengan jangka pendek juga ya, sekitar 2 mingguan berarti ya. Ya, kita tunggu dulu dia ke bawah, baru nanti masuk. Sambil tungguin aja nanti indeksnya tanggal 22-23 gimana gitu. Ya, itu dia. Untuk saham banking yang Anda rekomendasikan, BRI, BNI, BCA. BBRI, BBNI juga, BBCA kemudian juga BBCA. Untuk BBCA mungkin kita ulas juga Pak Ya, Gemma. BBCA minimal target harus kembali ke 15.500. 15.500. Idealnya dia harus kembali ke sana dan kemudian Anda bisa buy on weakness antara 14.500 sampai harga sekarang bertahap. 14.500 sampai dengan 14.725 hari ini Pak. Baik, itu bisa menjadi entry yang tepat begitu untuk BBCA. Betul. Petunggu sampai dengan 15.500 kah tertembus begitu atau? Ya kita hold aja, karena ini harga-harga yang menarik sebenarnya. Oke, harga-harga yang menarik untuk BBCA sebenarnya ini juga direkomendasikan dari pekan kemarin ya oleh sejumlah analis. Betul. Tapi sebaiknya ini untuk BBCA menyentuh level 15.500 sampai dengan berapa lama nih Pak Gemma? Untuk saat ini kita tunggukan sampai dia ke bawah terlebih dahulu ya. Oke. Baru nanti masuk. Jadi saya kasih dalam rangka reboundnya market ini kira-kira 1 bulan. Oh, 1 bulan begitu. Seberapa menarik dengan ditahannya 7 days repo rate sendiri bagi sektor perbankan, Pak Gemma? Saya tidak melihat adanya impact yang terlalu besar sebenarnya. Oke, lebih kepada memang pergerakannya cukup menarik untuk dicermati. Tadi adalah BBRI, BBNI dan juga BBCA berarti ya paling tidak untuk kita tradingkan. Oke, satu lagi adalah LSIP untuk target 2 minggu ke depan nih Pak Gemma. Oke, untuk LSIP target 2 minggu ke depan. Yes. Saya langsung kasih lihat dalam 2 minggu dia ada kemungkinan turun dulu ke 1535 untuk mencapai support dan kemudian mulai naik kembali. Itu ada 10 candle, jadi harapannya 2 minggu dari sekarang itu dia akan kembali lagi ke harga-harga sekarang 1650. Tapi setelah dia sudah mencapai 1535 dulu ya. Ya.
Baik, itu Oke. dia untuk LC pergerakannya, berarti banyak yang harus ditunggu kaitannya dengan indeksnya Betul. sendiri begitu yang masih mengalami tekanan. Berarti support-support yang perlu diperhatikan tadi pemirsa, dari banyak sekali pertanyaan yang Anda tanyakan dan juga disarankan oleh Pak Gemma, memang bagaimana kita menyikapi support, karena pada saat menyentuh level support di situ adalah peluang lagi untuk membalikan arah lagi ke atas dan peluang juga untuk kita bisa mengakumulasi ataupun paling tidak baru Anda pertama kali beli ya untuk saham-saham yang ditradingkan sepanjang hari ini dan juga pekan depan. Oke, baik. Sebelum kita akhiri perbincangan kita hari ini, Pak Gemma, mungkin tips dari Anda begitu untuk perdagangan esok hari market indeks harga saham gabungan. Ya. Hari ini masih berada di zona negatif begitu di level 5.148. Seperti apa proyeksi Anda untuk perdagangan esok hari, Pak Gemma? Kita tunggu buy on weakness. Prediksi saya cycle Venus Jupiter akan membuat bottoming baru untuk market kita tanggal 23. Oke. Pesan saya adalah Anda tetap harus belajar. Oke. Jadi makin hari harus nambah ilmu. Nanti lebih detailnya Anda bisa ke astrology.com untuk melihat lebih detail apa yang harus dilakukan. Tetapi yang jelas saya bisa kasih gambaran tanggal 23 itu sebagai area yang penting untuk kita amati sebagai buy on weakness. Start dari besok, mudah-mudahan ada saham yang dipukul ke bawah bisa mulai kita beli. Oh, Oke. itu dia. Jadi mempercepat begitu ya waktu belinya ya. Untuk membeli, karena apabila memang indeks juga jatuh terlalu dalam, berarti lagi-lagi menjadi peluang, Pak Gemma. Betul. Oke. Baik. Pak Gemma, terima kasih banyak atas thank you kehadiran very dan much. analisanya, Pak. Sukses untuk Anda. Sampai berjumpa kembali, Pak Gemma.